Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak. Selamat bergabung di SMK Widya Dharma Turen. Cerdas, disiplin, religius. Sudah mantap kan sekolah di SMK Widya Dharma? Ayo kita maju meraih sukses dan meraih cita-cita melalui SMK Widya Dharma Turen. Perkenalkan, nama saya Eni Sumaryati. Kalian bisa panggil saya dengan Bu Eni. Saya mengajar mata pelajaran informatika. Rumah saya ada di Jalan Sajid, Wonokasian, Pagedangan, Turen. Saya memiliki 3 anak dan 1 suami. Anak-anak, walaupun kita tidak bisa ketemu langsung, tetap semangat ya. Semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Bu Eni kali ini ingin berbagi tips supaya kalian bisa lancar dan sukses dalam melaksanakan pembelajaran daring. Yang pertama, yuk ikuti jadwal sesuai dengan yang sudah ada. Jika e-learning ini dibuka mulai jam 7, ya tepat waktu, jangan masih molor. Yang kedua, simak semua materi yang ada di e-learning. Kalian baca, kalian tonton videonya. Tips yang ketiga, apabila kalian tidak paham, kalian bisa hubungi guru bersangkutan, baik bisa melalui telepon, bisa melalui chatting dan sebagainya, karena Bapak Ibu guru kalian pada jam yang sama, yang sesuai jadwal, beliau juga berada di depan laptop maupun siap ada di HP-nya masing-masing. Tips yang terakhir anak-anak, kerjakan tugas-tugas yang ada, jangan tunda, kumpulkan tepat. Pada pertemuan kali ini anak-anak, kita akan membahas tentang berpikir komputasional. Untuk lebih lengkapnya kita akan stay tune di materinya. Pada pertemuan pertama kali ini kita akan belajar berpikir komputasional. Apa sih berpikir komputasional itu? Berpikir komputasional atau computational thinking adalah suatu konsep berpikir yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang ada di sekitar kita, memahami, mengembangkan sebuah metode pendekatan untuk mengejar solusi yang inovatif dengan pertolongan perangkat teknologi komputer. Tujuannya supaya bisa menangani persoalan secara kompleks dan menyerahkan solusi yang inovatif. 4 pilar pendekatan berpikir komputasional sebagai berikut. Yang pertama, dekomposisi. Merupakan metode menuntaskan masalah yang dilaksanakan dengan teknik memecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sampai lebih gampang diselesaikan. Contoh digambarkan di sini sebuah pizza besar. Untuk memudahkan pizza itu untuk dimakan atau dikonsumsi, maka dipecahlah atau dibagilah menjadi beberapa bagian-bagian kecil. Nah, itulah yang disebut dengan dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola adalah teknik solusi masalah dengan menyimak pola persoalan tersebut. Sebagai misal, deret angka ada 2, kemudian 4, kemudian 6, 8, kemudian titik-titik. Apabila kita tanyakan angka setelah 8, maka semua orang pasti bisa menjawab, yaitu 10. Karena deret angka tersebut menunjukkan pola penambahan setiap angka, yaitu 2 angka. Yang ketiga adalah abstraksi. Keterampilan memilih data yang cocok dan relevan dari data yang tidak cocok dan perlu diabaikan, yang pada akhirnya dapat mengejar pola yang berujung pada solusi. Artinya ini adalah kalian diharapkan mampu memilah-milah data mana yang relevan dengan
penyelesaian solusi masalah yang kalian hadapi, sedangkan yang tidak relevan, maka data tersebut perlu kita abaikan. Itulah yang disebut dengan abstraksi. Pilar yang terakhir yaitu berpikir algoritma, merupakan cara beranggapan dengan merencanakan langkah-langkah instruksi yang dijalankan guna memecahkan masalah. Algoritma dapat dipresentasikan melalui flowchart dan atau pseudocode. Berikutnya kita akan bahas penggalian ide melalui logika dan algoritma. Logika berasal dari kata logos yang berarti berpikir. Berpikir logis yaitu berpikir dengan cara yang benar atau masuk akal dan sesuai dengan hukum logika. Atau dengan kata lain, bagaimana manusia berpikir dengan benar. Itu adalah logika. Berikutnya penarikan kesimpulan. Tadi kita bahas logika. Logika ini berfungsi untuk penalaran. Dengan penalaran ini maka kalian diharapkan bisa membuat atau mengambil sebuah kesimpulan. Dalam penarikan kesimpulan ada dua macam, yaitu deduktif dan induktif. Penarikan kesimpulan deduktif adalah penarikan dari hal-hal yang umum menuju yang khusus. Contohnya, semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Khusus, Sandi adalah siswa SMK. Kesimpulannya, Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Yang kedua, penarikan induktif adalah penarikan yang bergerak dari pernyataan yang khusus menuju yang umum. Contohnya, hal-hal yang khusus. Yang pertama, Devi rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Yang kedua, Yuda rajin belajar, dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Yang ketiga, Tika rajin belajar dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Kesimpulannya, siswa yang rajin belajar akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Yang terakhir adalah algoritma, bagaimana cara penyelesaian yang baik. Untuk mendapatkan cara penyelesaian yang baik dibutuhkan strategi atau langkah-langkah yang sistematis agar dapat memecahkan masalah dengan cara terbaik. Sebagai contoh algoritma, disajikan permasalahan. Dina adalah seorang siswa SMK kelas 10. Setiap hari dia pergi ke sekolah setelah melakukan sarapan. Pada suatu hari ketika Dina akan sarapan, yang tersedia hanya nasi tanpa sayur dan lauk. Kemudian terpikir oleh Dina untuk membuat tumis tauge tempe dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Iris bawang merah, bawang putih, cabai, dan lengkuas. 2. Panaskan minyak dan masukkan semua irisan bahan. 3. Goreng tempe sebentar. Yang keempat, tambahkan tauge, kecap manis, garam, dan sedikit air. 5. Aduk hingga semua bumbu meresap. 6. Cicipi rasanya, jika terdapat rasa yang kurang, tambahkan bumbu lain secukupnya. 7. Tumis tauge siap dihidangkan. Nah, itulah 7 langkah-langkah proses pembuatan tumis tauge tempe yang dilakukan oleh Dina. 7 langkah tersebut itulah yang kita sebut dengan algoritma, yang diberi judul algoritma membuat tumis tauge tempe. Demikian ulasan materi pada pertemuan pertama kali ini, anak-anak. Kita akan bahas kembali kelanjutan materi pada video berikutnya tentang flowchart. Tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.